Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 1C akan mempresentasikan materi perkuliahan Bahasa Indonesia mengenai perbedaan artikel dan makalah. Sebelumnya, persilahkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gali Rensa dan rekan-rekan saya. Nama saya Hani Fitri Nuraini. Saya Gita Patricia. Saya Della Fitria. Nama saya Laura. Nama saya Usain Dinata. Mohon perhatian ya. Pengertian, ciri, dan tujuan artikel. Next. Pengertian artikel. Artikel merupakan karangan bersifat faktual dengan tujuan pembuatan, yakni menyampaikan ide, opini, ataupun gagasan, serta fakta dari penulis ke pembaca. Semua hal tersebut dijabarkan dengan meyakinkan dan mampu mendidik juga menghibur di saat yang bersamaan. Biasanya dibuat untuk diterbitkan di koran, majalah, dan sebagainya. Menurut KBBI, artikel ialah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari artikel. Yang pertama itu berbentuk singkat. Isi materinya dipadatkan tetapi harus jelas, tuntas, dan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, isinya berdasarkan dengan fakta. Isinya merupakan fakta dan bukan mitos. Semua itu haruslah kebenaran yang sudah dipastikan. Yang ketiga, informatif dan faktual. Karena isinya fakta, maka sifat artikel ini ialah informatif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, penulisannya dengan bahasa baku. Dengan kalimat penulisannya bersifat logis, lugas, denotatif, serta efektif. Yang kelima, metode penulisan sistematis. Penulisan menggunakan metode sistematis dan rapi karena artikel memiliki sifat yang terstruktur. Yang keenam, mengandung opini dan analisis. Semua opini dan analisis harus berdasarkan data dan teori pendukung yang valid. Next. Yang selanjutnya ada tujuan penulisan dari artikel. Yang pertama itu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu. Yang kedua, tujuannya untuk penugasan berupa mengumpulkan tulisan dalam bentuk artikel. Yang ketiga, sebagai penyaluran sebuah opini, gagasan, maupun ide kreatif. Yang keempat, untuk memecahkan masalah pembacanya dan menghibur para pembacanya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gita. Yang kedua ada makalah. Ada pengertian, ciri, dan tujuan makalah. Next. Yang pertama, pengertian makalah. Sebuah karya tulis yang berisikan tema ataupun topik tertentu dan merupakan karya tulis ilmiah. Biasanya, makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas studi tertentu ataupun merupakan hasil dari penelitian. Di dalamnya akan ada ruang lingkup permasalahan, pembahasan, serta kesimpulan dari pembahasan. Menurut KBBI, makalah memiliki dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Next. Akan dibacakan oleh Laura. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri makalah, yaitu yang pertama, akurat dan menyeluruh. Semua fakta harus akurat, lengkap, dan tuntas pembahasannya. Yang kedua ada seimbang, pembahasan yang dikemukakan harus bersifat seimbang, serta tidak boleh ada ketimpangan. Yang ketiga yaitu memiliki sumber yang dipercaya. Sumber haruslah yang dapat dipercaya dan harus dicantumkan ke dalam makalah. Yang keempat, tertata dengan baik. Makalah punya pola penulisan yang terstruktur, sehingga penulisan harus tertata dengan baik. Yang kelima, merupakan hasil laporan. Makalah harus dibuat dengan tugas yang merupakan penelitian yang hasilnya dijadikan sebuah laporan dalam bentuk makalah. Yang keenam, ada menunjukkan pemahaman teori. Dalam makalah, penulis akan mendemonstrasikan kepada pembaca tentang pemahaman teori. Terus ada tujuan penulisan makalah. Yang pertama, untuk memberikan hasil penelitian yang sudah dilakukan.
Yang kedua, sarana pemecahan masalah dari sebuah penelitian. Yang ketiga, menambah wawasan dan sumber bahan penulisan untuk membaca. Dan yang terakhir, ada untuk mempelajari bagaimana penelitian dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hussein. Perbedaan artikel dan makalah. Setelah kita memahami apa pengertian, ciri, dan tujuan, mungkin kita dapat membedakan di antara keduanya. Artikel tidak harus terdiri dari bab per bab, sedangkan makalah terdiri dari bab per bab. Artikel membahas topik yang berfokus pada analisis, sedangkan makalah membahas topik tertentu. Artikel sistematika penulisan tergantung penulis, sedangkan makalah sistematikanya telah diatur oleh pihak lain. Artikel isinya cenderung lebih pendek, sedangkan makalah isi cenderung lebih panjang. Artikel tidak semua informasi harus memiliki sumber, sedangkan makalah semua informasi harus bersumber dari sumber yang terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila terdapat banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.